Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kami dari tim 3 dengan Metro Kak Reja ingin mengenalkan solusi platform kami dengan nama Jemari, aplikasi pembelajaran interaktif bahasa isyarat Indonesia. Next, apa sih yang menjadi alasan kami membuat aplikasi ini? Bapak, Ibu pernah atau bahkan sering bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman tuli. Hal itu wajar karena ada sekitar 5 juta penyandang tuli di Indonesia. Dan cara berinteraksi dengan mereka yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Sayangnya, untuk mempelajari bahasa isyarat ini masih sangat terbatas. Ditambah dengan sekitar 50% penyandang tuli yang ditinggal di pedesaan pastinya memiliki akses pendidikan yang terbatas untuk mempelajari bahasa isyarat. Ditambah dengan sangat kurangnya lembaga pendidikan di mana di Indonesia saja hanya ada 13 sekolah untuk mempelajari bahasa isyarat. Inilah yang menjadi motivasi kami untuk membuat Jemari dengan harapan bisa memberikan akses pembelajaran bahasa isyarat ke seluruh Indonesia. Next. Oke, untuk Jemari sendiri, di sini keunggulan kita adalah interactive learning untuk bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo, di mana ada tiga fitur. Yang pertama itu general course, yaitu pembelajaran interaktif Bisindo. Yang kedua real time practice, yaitu fitur di mana pengguna bisa langsung berlatih em, isyarat Bisindo dengan bantuan AI, dan juga professional certificates atau sertifikasi kompetensi bahasa isyarat Indonesia. Next. Eh, bela- Jika dibandingkan dengan kompetitor, di sini kita melihat ada dua aplikasi pembelajaran bahasa isyarat yang sudah ada, yaitu Silang dan juga Hirmi. Nah, di sini kalau dari Hirmi sendiri itu kurang dari segi interaktif atau comprehensive learning-nya. Dan juga self-practice mode dan advanced technology integration-nya itu nggak ada. Sedangkan kalau dari Silang itu juga konten yang jarang diupdate dan juga teknologi integrasi yang advance itu belum ada. Dan di sini Jemari itu mengisi gap-gap yang ada dari aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan dari produk kami, dimulai dari kiri. Di situ ada tampilan awal berisi logo, notification, tempat belanja, dan juga apa yang kita miliki seperti kelas, paket video, berita, dan komentar. Kemudian di yang gambar kedua di sini ada tampilan Bisindo Class di profile dashboard, apa aja yang kita punya gitu. Seperti contohnya di sini kita punya mini kelas dan juga E1 begini. Kemudian selanjutnya di sini ada Bisindo modul berupa tampilan video dan juga disertai dengan teks apabila diperlukan teks penjelasan, disertai video-video lainnya. Kemudian terakhir ada practice with AI. Di sini nanti untuk user akan langsung dapat mempraktekkan bahasa isyarat sesuai yang baik dan benar. Next. Baik, ini adalah bisnis plan kami, di mana nantinya untuk key partner kami, nantinya kami akan berpartner dengan Gerakin, kemudian kami juga akan berpartner dengan Pupsindo dan juga PS. Nantinya kami akan menargetkan dengan teman tuli awam, kemudian juga orang tua atau keluarga teman tuli, dan juga para profesional yang membutuhkan kerjaan mereka. Untuk revenue stream kami bersumber dari membership premium, exclusive unit, Epic, dan in-app security dari Coin. Untuk channel promosi kami nantinya Google Play Store dan promosi sosial media dari Instagram, TikTok, dan Facebook, dan juga nantinya brand awareness dari Google Ads dan Meta Ads. Kemudian kami menargetkan pada semester keempat nantinya kita sudah memiliki 60 kelas dan juga mobil apps dengan 10.000 user dan teknologi AI dan juga gamification untuk revenue stream. Next, the closing. Di sini ada kutipan dari Pablo Picasso, yaitu tindakan merupakan kunci dasar untuk memperoleh semua kesuksesan. Oke, baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Oke, 30 detik terakhir sudah cukup? Baik, kita tepuk tangan untuk tim Jemari. Ya, teman-teman, untuk tim Jemari, selanjutnya akan ada sesi Q&A untuk juri 1 menit bertanya dan untuk yang menjawab atau tim Jemari maksimal 2 menit. Dan untuk juri pertama yang akan bertanya kepada tim Jemari, kita persilahkan kepada Kak Joan.
Oke, terima kasih tim Jemari. Mungkin tadi aku miss atau gimana ya. Tapi boleh tahu nggak plan untuk harga dan estimasi cost of acquisition-nya itu gimana? Untuk kamu dan juga termasuk harga dan yang kamu tahu tentang Silang dan Hirmi dan berapa banyak user yang mereka punya. Oke, baik. Pertanyaan dari Kak Johan sudah cukup jelas ya. Kita persilahkan kepada tim Jemari untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, silakan untuk teman-teman dari tim Jemari. Ya, jadi untuk pertama berkaitan dengan harganya, nantinya kami untuk khusus membership premium kita mematok harga sekitar 100.000 per member untuk langganan sekitar 2 bulan. Kemudian juga nantinya kita ada uh, uh, tentang kelas untuk sertifikasi profesional yang nantinya mungkin akan bersekitar 500.000. Kemudian perbedaan kami dengan Jemari, Silang Hilmi itu adalah di mana untuk Silang itu ada sekitar penggunanya masih sekitar 50.000 user dan itu masih sangat sedikit dan kita masih besar potensinya untuk mentargetkan pasar-pasar mereka. Sama dengan Hilmi yang mereka tidak terlalu fokus terhadap education, tapi mereka lebih fokus untuk mentranslate data itu. Silahkan teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, 50 detik terakhir silakan teman-teman dari Jemari ingin menambahkan. Sudah cukup? Baik, nampaknya sudah cukup. Terima kasih untuk tim Jemari dan juga Kak Johan. Terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, yakni ada juri Kak Hari. Silakan Kak Hari. Ya, terima kasih Kak Camar. Halo tim Jemari. Ya, berarti ini kurang lebih seperti Duolingo-nya untuk bahasa isyarat gitu ya. Nah, yang saya ingin tahu adalah kan platform edukasi ini selalu saingannya itu adalah YouTube dan sosial media gitu, di mana media-media ini banyak bisa diakses untuk belajar juga gitu. Kira-kira apa sih yang bisa Jemari tawarkan yang lebih bisa memposisikan aplikasi kalian nanti itu lebih ideal dan lebih dibutuhkan oleh teman-teman yang mau belajar bahasa isyarat itu dibandingkan mereka harus belajar dari YouTube atau video-video yang dari sosial media. Pertanyaan Kak Hari sudah cukup jelas. Baik, kita berikan waktu 2 menit untuk tim Jemari menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik Kak Hari, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Mungkin untuk apa yang menjadi keunggulan dari Jemari ini, kita itu ada interactive learning atau salah satunya contohnya seperti ada practice with AI. Nah, jadi di sini nanti para user itu dapat langsung mempraktekkan apakah bahasa isyarat yang mereka gunakan itu sudah tepat atau belum. Itu yang pertama. Kemudian ada juga seperti kita latihan itu akan membuat para user lebih mudah dalam mempelajari bahasa isyarat. Seperti itu dari teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin aku mau nambahin, kalau sekarang itu kan biasanya ketika orang dengar mau belajar bahasa isyarat itu apa ya? Mereka harus bertemu langsung dengan komunitas tuli. Kayak biasanya ada sosialisasi atau ada kayak kursus menggunakan Zoom dan sebagainya. Dan itu kayak kita nggak tahu kapan dia bakalan buka. Jadi kayak kalau misalnya dengan adanya Jemari ini, pengguna itu bisa kapan aja mereka akses untuk belajar bahasa isyarat sesuai dengan levelnya mereka. Karena kadang tuh belum tentu yang buka tuh misalnya level 1 atau level 2. Kadang-kadang ada yang buka mini course itu cuman topik tertentu. Jadi kayak kosakatanya bolong-bolong gitu lah istilahnya. Nah, apa namanya dengan adanya Jemari itu kan satu, mereka bisa belajar kapan aja. Kemudian kedua, mereka bisa belajar sesuai pace-nya mereka juga. Jadi misalnya mereka kayak belum menguasai di sini, mereka bisa ngulang-ngulang terus karena ada interactive learning-nya juga. Tuh sih. Terus ada yang apa namanya, kayak dibilang Kak Robi tadi itu yang practice with AI-nya itu. Jadi nggak harus kayak nyari waktu, nyari jadwal buat ketemu sama orang tulinya langsung gitu. Tapi kita tetap 5, kerjasama 4, bareng komunitas 3, tuli supaya 2, tetap 1, waktu melibatkan. habis.
Baik, sayang sekali waktu sudah habis. Terima kasih teman-teman Jemari yang sudah menjawab dengan baik. Selanjutnya kita akan persilahkan kepada Kak Hadi. Oke, Kak Hadi dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Kak Camar. Terima kasih untuk presentasinya teman-teman dari Jemari, bagus banget presentasinya. Saya tadi sempat melihat bahwa teman-teman sudah bisa membuat potensial dari traction di aplikasi ini. Dan tadi pada saat ada pertanyaan dari Kak Joan juga sempat menyampaikan berapa biaya subscription ya untuk startup yang nanti akan teman-teman develop. Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Sebetulnya potensi transaction yang teman-teman estimasi berapa gitu dari traction yang teman-teman sudah buat. Karena tadi sempat ada, saya lihat ada angka 10.000. Nah, kira-kira berapa persen kira-kira yang akan going to transaction dari transaksi tersebut. Kemudian dasar teman-teman menentukan tadi sempat disampaikan ada angka 500.000 untuk menjadi membership-nya. Apakah ini monthly atau annual? Mungkin boleh dijelaskan kembali. Dan dasar teman-teman untuk menentukan nilai subscription itu seperti apa? Apakah ada assessment terhadap kompetitor dari landscape yang sudah teman-teman buat dari kompetitor landscape-nya, dan atau mungkin based on pengalaman atau apa? Coba disampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hadi, sudah cukup jelas untuk pertanyaannya. Dipersilakan kepada teman-teman Jemari untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya ingin menjawab, Pak. Jadi untuk dengan target kami sekitar 10.000 user, itu kami menargetkan sekitar 10% mereka nantinya bisa mendapatkan langganan membership. Dengan asumsi sekitar 1.000, itu nantinya dengan harga 500.000, maka kita mendapat revenue stream sekitar 500 juta, Pak. Dan 10.000 itu kami sebenarnya melihat dari seluruh komunitas, jumlah anggota komunitas di Indonesia ini, Pak. Komunitas turi di Indonesia ini. Dengan harga segitu, dengan jumlah segitu, kami yakin bisa mendapatkan sumber pendanaan yang cukup besar dari subscriber dan juga dari selain komunitas dan juga dari orang-orang umum yang ingin mempelajari Jemari, seperti itu. Dari teman-teman, silahkan jika ingin menambahkan. 5 detik. Kita persilahkan, apakah ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman Jemari atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Jemari, untuk Dewan Juri, terima kasih banyak. Dan dengan begitu berakhir pula untuk sesi presentasi pitch deck untuk tim Jemari.